red and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada Story Film kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Idiocracy yang dirilis pada tahun 2006. Jadi film ini bercerita tentang ada dua orang yang menjadi bahan percobaan proyek militer Amerika. Pihak militer membuat sebuah alat di mana alat ini bisa membuat orang berhibernasi selama bertahun-tahun. Tapi karena proyek militer tersebut ditutup, karena pimpinan militer atau kepala proyek ketahuan kerjasama dengan salah satu mucikari. Alhasil dua orang ini yang sedang berada di alat hibernasi pun terlupakan. Dan juga dua orang ini dipilih untuk bahan percobaan karena tingkat kecerdasan mereka di bawah rata-rata. Bisa dikatakan ya tidak begitu cerdas. Dan juga mereka ini sudah tidak mempunyai keluarga. Tanpa basa-basi kita langsung bahas ke filmnya. Enjoy the video. Awal film kita diperlihatkan dengan seorang penjaga perpustakaan militer. Dia bernama Joe. Sebelumnya saya jelaskan dulu di latar tahun ini adalah tahun 2005. Oke lanjut. Ketika Joe sedang santai duduk menjaga perpustakaan, tiba-tiba ada pimpinannya datang dan mengatakan kalau tugas Joe akan dipindahkan dan digantikan dengan orang lain. Kemudian pimpinan Joe mengatakan tugas yang akan dia gantikan merupakan tugas rahasia. Karena imbalannya juga cukup besar, jadi Joe akhirnya menyetujui tugas tersebut. Kemudian scene berpindah ke ruang rapat. Di sana sudah ada beberapa pimpinan militer yang sedang berkumpul. Di sana seorang pimpinan militer menjelaskan misinya atau proyek yang sedang dia buat, di mana dia ini ingin melakukan percobaan kepada manusia. Kemudian dia menjelaskan dia ingin mencoba alat penemuan baru, di mana alat ini bisa membuat orang berhibernasi selama bertahun-tahun tanpa merubah postur sedikit pun dari manusia itu. Jadi intinya alat ini bisa membuat manusia menjadi awet muda dan juga hidup lebih lama. Pimpinan proyek mengatakan dia memilih Joe karena Joe ini sudah tidak memiliki keluarga dan Joe juga belum menikah. Hal tersebut bertujuan jika Joe sudah tidur terlalu lama, tidak ada orang yang akan mencarinya. Jadi risiko kehilangan Joe akan terkendali. Ternyata Joe tidak sendirian. Dia akan melakukan percobaan dengan seorang wanita yang bernama Rita. Rita ini merupakan seorang prostitusi, dan Rita terpilih karena status keluarganya sama seperti Joe. Dia sudah tidak ada keluarga dan belum menikah. Tetapi di sini untuk mengajak Rita ke dalam percobaan, ada syaratnya. Pimpinan proyek atau pimpinan militer ini harus bisa memenuhi kemauan dari mucikari si Rita. Mucikari ini bernama Up Grayet. Untuk mendapatkan Rita, bos mucikari ini memberikan syarat agar semua bisnis kotornya terlindungi dari hukum. Akhirnya pimpinan militer tersebut menuruti permintaan Up Grayet. Kemudian scene berganti ke ruang medis militer. Di sana sudah ada Joe dan Rita. Mereka pun sudah saling berkenalan. Kemudian percobaan pun dimulai. Di sini Rita tampak ketakutan. Kemudian Joe menenangkan Rita dan mengatakan kalau alat ini tidak berbahaya. Joe mengatakan mereka hanya perlu disuntik obat, tidur, dan bangun setelah setahun kemudian. Mereka pun dimasukkan ke dalam kotak hibernasi dan disimpan di dalam ruangan yang rahasia. An hibernation project was one of the Army's most ambitious experiments and one of its most secretive. Kemudian scene berganti ke ruangan pimpinan militer. Ketika dia sedang santai di ruangannya, tiba-tiba dia ini ditangkap oleh pihak kepolisian. Dia tertangkap karena ketahuan bekerja sama dengan mucikari yang bernama Up Grayet demi proyek rahasia yang dia kerjakan. Kemudian semua pimpinan militer dan anggota militer ditangkap. Kemudian polisi meratakan semua pangkalan militer, termasuk ruangan rahasia yang terdapat Joe dan Rita di dalamnya. Kemudian polisi mengubah tempat militer tersebut menjadi tempat pembuangan sampah. Dan tentu saja Joe dan Rita yang masih berada di dalam alat hibernasi pun terlupakan. Tahun demi tahun pun berlalu, dan IQ atau kecerdasan manusia setiap tahun makin menurun. Karena kondisi tersebut, semua orang mulai berevolusi, dan kehidupan manusia pun berubah secara drastis. Ketika sudah mencapai tahun 2505,
Terlihat di tahun ini negara Amerika Serikat sudah penuh dengan sampah. Bahkan sampah di sana sudah seperti gunung. Kemudian salah satu tumpukan sampah tersebut longsor. Dan longsoran itu juga membawa kotak hibernasi dari Joe ke dalam rumah seseorang. Karena terjadi benturan yang keras, Joe akhirnya terbangun dari hibernasinya yang sudah lama. Rumah tersebut ditinggali oleh seseorang yang bernama Frito. Pada saat itu Frito sedang menonton TV. Kemudian Joe bertanya kepadanya. Tapi karena Frito merasa terganggu, dia pun akhirnya melemparkan Joe keluar rumahnya. Kemudian Joe berkeliling di tempat tersebut, dan dia pun heran dengan kondisi kota pada saat ini. Dan pada tahun itu orang-orang pun terlihat sangat bodoh dan terlihat seperti orang idiot, di mana mereka sudah tidak mempunyai tata krama lagi. Kota-kota pun sangat berbeda, terlihat sangat kotor dan sangat kumuh. Kemudian Joe berniat untuk pergi ke rumah sakit, karena dia merasa sedang berhalusinasi. Saat dia sudah sampai di rumah sakit pun dia sangat heran dengan kondisi rumah sakit tersebut. Di mana rumah sakit harusnya bersih, tapi di sini terlihat sangat kotor dan kumuh. Tetapi Joe di sini melihat perubahan. Di sana terlihat sudah sangat canggih, di mana semua pelayanan sudah menggunakan teknologi dan robot. Tetapi di sini sepertinya mereka tidak mengoperasikan robot tersebut dengan benar. Kemudian Joe pergi ke toilet untuk mencuci mulutnya. Tapi dia terkejut, yang keluar bukannya air biasa, tetapi yang keluar malah minuman soda berwarna hijau, yang seharusnya tidak pantas digunakan untuk mencuci tangan maupun mencuci mulut. Kemudian Joe bertanya kepada petugas di rumah sakit tersebut. Dia bertanya di mana tempat air biasa. Kemudian petugas rumah sakit tersebut malah tertawa melihat Joe, dan meninggalkan Joe begitu saja. Di rumah sakit ini yang memeriksa juga bukan dokter. Mereka semua menggunakan alat teknologi yang bisa mendeteksi semua penyakit yang ada di tubuh manusia. Tetapi Joe di sini merasa tidak yakin dengan alat tersebut. Ketika Joe ingin melakukan pembayaran di rumah sakit tersebut, dia melihat sebuah majalah yang bertuliskan tahun 2505. Awalnya Joe ini tidak percaya, namun setelah dia mencocokkan tanggal di majalah tersebut dengan kalender, ternyata sama. Kemudian dia melihat ke arah luar jendela. Kondisi di kota tersebut sudah sangat kacau, dan di sini Joe pun baru menyadari kalau dia sudah tertidur atau berhibernasi selama 500 tahun. Kemudian petugas rumah sakit menanyakan barcode di tangan Joe. Barcode tersebut adalah alat untuk pembayaran, identitas, dan lain-lain. Tetapi karena petugas tersebut tidak melihat barcode di tangan Joe atau tato di tangan Joe, dia pun langsung menghidupkan alarm dan memanggil polisi untuk menangkap si Joe. Karena pada tahun tersebut, jika orang tidak menggunakan tato atau barcode di tangannya, dia akan dicap sebagai penjahat yang paling berbahaya. Akhirnya Joe pun ditangkap polisi dan dibawa ke pengadilan. Ketika Joe sudah sampai di pengadilan, orang-orang terlihat tidak menghargai Joe sama sekali. Ketika Joe menjelaskan semuanya, mereka pun terlihat sangat bodoh dan tidak mengerti apa yang telah Joe ucapkan. Akhirnya Joe ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian scene berganti ke Rita. Pada saat itu Rita juga sudah terbangun dari hibernasinya. Dia pun mencari uang dengan cara menipu para lelaki hidung belang. Rita merasa orang-orang di sana sangat mudah untuk dibodohi. Setelah dia menipu orang di sana, dia pun kaget ketika melihat mata uang di negara tersebut. Mata uang di sana gambarnya terlihat sangat konyol. Tetapi Rita tidak menghiraukannya dan tetap menggunakan uang itu. Kemudian Joe dibawa ke sebuah tempat di mana tangannya akan ditato dan dibuat barcode sebagai identitas yang baru. Setelah itu, Joe dibawa ke ruangan untuk melakukan tes IQ. Joe pun sangat keheranan melihat pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sangatlah mudah. Mungkin lebih mudah daripada pelajaran anak SD. Ketika Joe akan dibawa ke dalam sel penjara, dia pun menipu petugas di sana dengan sangat mudah. Dan dia pun bisa berhasil kabur dari penjara tersebut. Kemudian Joe kembali ke rumah Frito dan menjelaskan semuanya. Tetapi di sini karena Frito terlihat sangat bodoh, dia pun hanya bengong dan tidak mengerti apa yang Joe ucapkan. Dan Joe pun menjelaskan kalau dia ingin kembali ke tahun 2005. Kemudian Frito menjelaskan kalau ada satu mesin waktu dan cuma hanya Frito yang tahu tempatnya. Kemudian Frito mengajak Joe untuk ke tempat mesin waktu tersebut. Dan juga posisinya si Joe ini sekarang masih dalam buronan polisi. Kemudian di tengah perjalanan Joe melihat Rita dan langsung mengajak Rita pergi. Singkat cerita, Joe dan kawan-kawan berhasil lolos dari polisi.
Tetapi, mobil Frito yang malah menjadi sasaran para polisi bodoh ini. Kemudian mereka pergi menuju ke mall. Dan di sana Joe pun akhirnya tertangkap kembali. Tetapi kali ini Joe dibawa ke istana kepresidenan Amerika Serikat. Di istana tersebut Joe berkenalan dengan para menteri. Tetapi di sini menterinya terlihat malah seperti preman. Kemudian Joe bertemu dengan Presiden Amerika pada tahun 2505. Alasan Presiden membawa Joe ke istana karena dia berpikir Joe ini merupakan orang yang paling pintar di dunia dengan melihat hasil tes IQ yang sudah Joe lakukan. Akhirnya Joe diangkat menjadi Menteri Ekonomi di negara tersebut. Kemudian Presiden menjelaskan masalah negara yang sedang dia alami sekarang. Masalah terbesarnya adalah tanaman yang tidak bisa tumbuh di negara tersebut. Scene berpindah ke sebuah ladang yang besar. Kemudian Frito datang dan memberikan map mesin waktu yang sudah dijelaskan tadi. Namun Joe dan Rita gagal untuk kabur karena ketahuan oleh para penjaga. Akhirnya Joe kembali dibawa ke ladang. Kemudian Joe melihat alat penyiram tanaman di sana diisi dengan minuman soda berwarna hijau. Dan sekarang Joe tahu alasan kenapa tumbuhan di negara tersebut tidak mau tumbuh dengan subur. Sepertinya minuman soda itu sudah menjadi bahan pokok di sana. Bahkan yang lebih parah lagi, bayi di sana tidak diberikan susu, malah diberikan minuman soda hijau yang tadi. Pantas saja orang-orang di sana terlihat sangat bodoh, karena ya dari kecil aja udah diberi minuman gitu. Akhirnya Joe mengganti penyiram tanaman tadi dengan air yang biasa. Tetapi masalah yang lain datang. Perusahaan minuman soda tersebut menjadi bangkrut karena pemerintah sudah mengganti air soda tersebut dengan air biasa. Banyak karyawan yang di-PHK dan diberhentikan karena perusahaannya telah bangkrut. Dan akhirnya pemilik perusahaan tersebut menuntut Joe. Karena hal tersebut, Presiden pun memberikan hukuman yang berat kepada si Joe dengan turnamen yang mematikan. Di sisi lain, Rita melihat tanaman sudah mulai tumbuh. Kemudian dia mengajak Frito bergegas menuju ke turnamen tersebut untuk memberitahu ke Presiden kalau cara yang digunakan oleh si Joe berhasil. Tetapi di sini Presiden masih tidak percaya dengan perkataan si Rita. Kemudian Rita mencari akal untuk menyewa sebuah kamera di tempat turnamen tersebut. Dan kemudian Rita menyuruh Frito untuk membawa kamera tersebut pergi ke ladang tanaman. Kemudian Rita menyadap monitor yang ada di turnamen tersebut dan menggantikannya dengan siaran tanaman. Karena hal tersebut mereka semua takjub dengan apa yang mereka lihat. Karena Joe sudah berhasil menuntaskan masalah terbesar di negara tersebut. Dan pada akhirnya Joe resmi diangkat menjadi presiden di negara itu. Cuma karena berhasil menumbuhkan sebuah tanaman. Dan kemudian Joe menikah dengan Rita dan memiliki 3 anak. Dan Joe berpikir kalau orang bodoh di masa lalu bisa menjadi orang yang paling pintar di masa depan. Mungkin itu aja teman-teman review singkat dari film Idiocracy. Jadi untuk kalian yang sekarang merasa dirinya tidak begitu pintar, jangan khawatir. Di masa depan kalian bisa menjadi orang yang paling pintar. Tetapi itu pun jika kalian masih hidup. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.